Nanti gitu kayak gitu. Lanjutin part berikutnya. Nanti kita biar makin penasaran kita lanjut dalam part berikutnya. Berarti hanya tinggal sesi pertanyaan. Simpan pertanyaannya sampai habis lebaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kembali lagi ke bersama kami. Pembahasan kita apa nih, Guru? Kita pembahasan tentang membatalkan puasa. Oh iya, tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pasti akan ada keterkaitan nanti sama pertanyaan yang kemarin, lalu ada nanti pertanyaan, jadi kalau nanya lagi kan nonton aja di episode keberapa kita. Oh iya. Jadi pokoknya selain itu nanti berarti nggak batal. Kalau ada yang di situ berarti adalah termasuk yang batal gitu. Oh siap. Oke, langsung aja kita nggak usah panjang lebar pembukaannya nih. Ada kita perkenalan di sini ada sahabat Cung Biasa dari driver online. Iya. Terus ada sahabat Lupi. Iya. Sama Koki yang pegang ini apa namanya, Samsi. rahasia Kredi Peti. Kayak masalah sama pelantun dulu. Nah, ini ada sahabat Kiwen. Sahabat Kiwen mewakili dari apa nih, pekerja Kuproy. Itu Yang penting pertanyaannya jelas sekarang nanti ya. Iya. Nanti awang kemana-mana. Oke. Langsung saja, Guru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan dari setiap malam sambil menemani sahabat-sahabat nanti berbuka puasa sambil menonton ini, kita live-nya malam. Jadi kalau seandainya kecium bau-bau makanan dari rumah ya, karena malam nih live-nya, atau ada yang lagi ngakal-ngakalin gigi, bisa gitu. Emang live-nya malam, bukan berarti kita nggak berpuasa ini. Iya, jadi gitu. Jadi mudah-mudahan para sahabat semuanya pada puasanya biar bisa full dan sehat. Amin. Dan mudah-mudahan dari kita itu ibadahnya itu bukan hanya di malam-malam ganjil ini ya. Iya. Dari malam sebelum malam-malam ganjil sebelum akhir kita udah ibadah terus nih. Insya Allah nih dapat Lailatul Qadar. Amin. Kalau kira Lailatul Qadar. Jadi pada malam hari ini sahabat-sahabat sekalian yang akan kita bahas adalah tentang yang membatalkan puasa. Jadi nanti membatalkan puasa itu ada yang membatalkan pahalanya. Jadi pahalanya itu tidak mendapatkan apapun. Jadi kerja sebulan nggak digaji, nggak dapat gaji apa-apa, percuma, nol, kayak gitu. Nah nanti yang akan kita bahas pada ini bukan masalah pahala, tapi yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang membatalkan memang pahalanya tidak sah dan wajib nanti untuk mengqadha di luar Ramadan. Kayak gitu, ketika kita lakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam puasa ini. Apa aja? Langsung aja cekidot kita lanjut. Ya nggak ngantuk, biar nggak capek, biar nggak kaku biasa kita mah. Hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jadi kayak ceramah. Jadi ada beberapa yang membatalkan puasa. Kita ngambil referensinya adalah di kitab Fathul Qorib. Di sini saya megang termasuk juga hasiahnya Bajuri. Walladzi yubtiru bihi as-shaim asyaratu asya, yang membatalkan orang berpuasa itu ada 10 hal. Jadi orang puasa itu bisa batal dan tidak sah, bahkan wajib mengqadha. Nanti ada 10 hal yang membatalkan. Apakah akan kita bahas 10-10-nya? Kita lihat saja, nanti tinggal lihat durasinya. Kalau kepanjangan nanti akan berepisode-episode. Iya. Nanti kalau misalnya episode ini belum selesai, tinggal nanti download kayak film-film yang Cina-Cina itu ya. Biar penasaran dong. Biar penasaran. Apa aja? Yang pertama yang membatalkan puasa kita adalah mawasala amdan ilal jaufu, sesuatu
yang masuk ataupun sampai ke dalam rongga kita. Jadi sebagaimana udah kita bahas sebenarnya ya di dalam malam-malam yang sebelumnya, dalam episode sebelumnya. Nah, baru kita bahas pada malam ini hari ini yang memang membatalkan puasa. Kayak gitu. Kemarin kan hanya menjawab pertanyaan. Nah, ini ada referensinya. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu apapun yang masuk, tapi benda ya, benda atau zat apapun yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Jadi rongga kita sebagaimana di episode sebelumnya, laki-laki ada berapa? Ada 5 ya, perempuan ada 6. Apa aja tuh? Mulut, hidung, telinga, kemudian laki-laki itu kemaluan depan, kemudian juga kemaluan belakang. Nah, kalau perempuan tambah satu adalah iya ditambah itu ya. Jadi ketika itu masuk secara sengaja, maka hukumnya adalah batal. Adapun kalau nggak sengaja, nah nanti pun gini. Jadi kalau ada orang nih, ya saya kasih tahu, ada orang di siang-siang hari bulan puasa itu tahu-tahu lagi makan, dia mau puasa, terus dia lupa, itu jangan ditegur dulu, nyarin kerja dia kenyang dulu atau dia ini, baru dia tegur, lu puasa nggak? Puasa. Tadi lu makan? Oh iya, astagfirullahaladzim. Nah, jangan nyarin, karena lagi diberi nikmat. Jangan orang lagi suap, kan lu puasa, oh bet, kasihan. Tapi ada adabnya juga cara untuk menegur orang yang dikasih nikmat sama Allah. Tapi aja 2 piring. Kalau mau 2 piring mau berapa? Tapi aja deh. Nah, sudah kelar baru. Jadi dia minum dulu, jangan udah sepiring. Itu kan lagi puasa gue minum lagi. Kesian gitu, kesian. Jadi ada adabnya juga karena emang dia lagi diberikan nikmat gitu. Kecuali pas lagi makan, dia ingat sendiri, beda hal. Ini ketika dia memang lagi lupa, kita menegurnya atau ini lah, iya, ketika ada kelar baru kita tegur. Gitu. Karena kan dia nggak tahu, hukum nggak tahu atau lupa itu di mana, ya bukan di mana, gitu tuh. Jadi kalau sesuatu itu masuknya secara sengaja. Nanti termasuk yang sengaja itu sebagaimana dalam episode yang telah lalu kita bahas adalah kerjaan-kerjaan dalam masa kerjaan kita yang baik mandi ataupun wudhu selain ibadah ya, dalam kesunahan ataupun yang wajib. Kayak kemarin udah saya bahas masalah mandi wajib atau mandi biasa nih. Kalau mandi wajib ada yang masuk ke telinga kita ataupun ke salah satu rongga kita, itu gak masalah, yang tidak sengaja. Tapi kalau mandi biasa bukan pelakuan ibadah ada yang masuk, nah ini kayak kemarin yang hujanan kayak gitu kan, itu jangan sampai ada yang masuk. Jelas ya? Sampai termasuk kita di ada sebuah video kita ya, ada pertanyaan yang kalau buang angin di air kolam renang bagaimana? Sayangnya itu pada saat itu waktu pas hujan gede kita ya, waktu pas yang banjir itu, jadi suaranya hilang karena kalah sama hujan pada saat itu. Jadi nggak terupload, mohon maaf kayak gitu. Ada pun kalau diupload kan suaranya ganggu semua. Iya. Nah itu pun kenapa orang yang ketut ataupun buang air di dalam air itu batal, karena ketika ada sesuatu yang keluar dubur kita ya, set, nah itu dubur akan menarik set, makanya itulah yang membatalkan ketika kita ketut ataupun buang air di dalam air seperti itu tuh, paham ya? Jadi jangan ada sesuatu apapun yang masuk ke dalam rongga-rongga kita. Nah nanti rongga ada memang bagian yang luar, ada bagian yang batin dalam. Kalau yang masih bagian-bagian luar tuh nggak batal. Kayak kita cuma kumur-kumur nggak batal, karena ini mulut ini adalah bagian luar masih. Termasuk mobil ini adalah masih bagian luar. Tapi kalau udah pengen ke dalam itu adalah bagian yang batin, bisa batal. Yang mobil sampai dalam batu dikorek-korek. Atau korek kuping kita begini doang, ini nggak batal. Tapi kalau udah pakai katam buat yang ke dalam, soalnya lubang segini nih, ini masih hadzahir namanya. Tapi kalau udah masuk ke dalam itu baru batin, baru bisa membatalkan puasa kita. Gitu. Jadi orang puasa ngupil yang diomelin, yang penting galinya jangan dalam. Iya. Termasuk makanya yang pada episode yang berapa yang terpotong ini dia nanya ini ya. Oh iya. Yang nyicipin makanan bagaimana? Kayak gitu, karena dia adalah koki, iya, Krabby Patty. Iya. Itu bagaimana? Kalau cuman hanya ada di bagian mulut saja kemudian langsung dibuang itu tidak batal. Yang penting tidak ditelan. Gitu. Oh, walaupun kerasa rasanya. Iya, kerasa rasanya. Tapi jangan ditelan aja. Jangan ditelan rasa itu. Karena nikmati aja rasa itu kan. Iya.
Iya, Ini pasti rasa itu pasti hanya dinikmati ya. Ada dinikmati. Nanti kalau dicicipin, kalau udah dicicipin dilepehin gitu. Iya, habis dititipin langsung dilepehin. Gitu jangan. Kalau enak nih. Nah, batal. Jangan. Dititipin. Tuh, udah kayak gitu cuman tuh jangan kebuka orang. Bisa jadi. Iya, jangan. Bisa batal itu. Hah? Bisa batal. Karena Dalam. kayak bocah jangan batal. Kayak bocah nangis dibatalin puasa. Keras ya? Rasanya keras juga ya. Ya kalau emosi dikit gak apa ya. Kalau kita juga punya rasa emosi mau. Nanti itu tinggal itu apakah yang membatalkan dalam apa pahala puasa itu. Bukan membatalkan puasa. Membatalkan puasa kan yang dibahas Yang membatalkan puasanya bener-bener nih. Gitu. Nah yang kedua yang membatalkan puasa, yang kedua adalah al-huknah fi ahadis sabilain. Jadi yang membatalkan puasa yang kedua adalah memasukkan obat bagi orang yang sakit, biasanya tuh dimasukin obat ke dalam duburnya atau dubur tuh kemaluan belakang, kubul tuh kemaluan depan. Dimasukin obat atau sesuatu apapun masukin ke dubur kita itu termasuk membatalkan puasa. Iya. Lain hal nanti kalau bawasir atau orang yang bukan apa yang kalau itu wasir ambien yang ini sampai keluar tuh motor. Nah itu kalau dia masukin ini bukan jorok ya, jangan gitu ya, main bol. Iya. Ya boleh ini. Lebih kasar. Nanti kita kena KPPI masalahnya. Andi Bennett takutnya kita. Kayak gitu saya udah dapat 1000 subscriber. Alhamdulillah tinggal belum monet aja nih bulan April kita monet. Jadi beli beras insyaallah ya. Iya. Nah, adapun orang yang ambien itu kalau dia keluar itu boleh dimasukin. Kayak gitu karena ambien. Tapi kalau misalnya nggak ambien, kita lagi buang air nih, sengaja kita bersihin sampai dalam, bluk, nah itu batal. Jadi hati-hati ketika lagi buang air kita cebok tuh, bahasa kerennya kobelisasi. Paham kobelisasi? Nah itu kan kasar. Iya. Jadi bersihin bagian luar-luar aja tuh, jangan sampai ke dalam. Garuk-garuk dikit, nggak apa-apa. Yang penting jangan dicium. Cium kayak gitu nanti biar ada masalah juga. Nyium itu batal nggak nyium? Itu nggak batal. Cuma makruh nanti karena kayak ada asap kecium kita masuk nih ke hidung kita nggak batal. Lain hal rokok. Kalau rokok memang mengandung zat nikotin. Jangan tawa doang, nggak bisa bantuin. Kalau kayak gitu kan. Nikotin, makanya dia membatalkan kalau rokok gitu. Tapi kalau asap yang memang kecium sama kita tanpa sengaja ataupun kita kayak gitu itu nggak batal. Hanya nanti kalau parfum nanti kalau kita sejak sengaja pengen ciumin kita pakai kemarin udah makruh. Iya makruh. Ada orang lewat pakai parfum, wangi banget deh, nggak apa-apa. Kayak makan baru. Iya, tapi kalau kita sengaja pakai itu makruh hukumnya. Dalam muin ya. Oh kelewat ada tabunan. Nggak apa-apa. Nggak batal. Iya. Bos sampah nih. Iya. Nah, kalau bawa asap sepanjang jalan lu nahan apa sepanjang jalan? Mati kalau gitu. Sampai tujuan. Oksigen. Bisa gitu kan. Gimana? Kayak bawa perumus gitu. Iya nggak apa-apa. Kenapa lu promosi? Kayak harus bekerja nih. Iya. Kita keringetan. Iya. Bau nih. Nah, ini kan masuk ke Hidung, hidung. iya. Nyengat banget. Iya. Makruh, Pak. Kalau itu kan emang bukan minyak wangi, emang bau badan lu sendiri, Pak. Badan orang. Iya, kalau bau badan orang kan nggak sengaja gitu kita kecium nggak masalah. Nah nanti, yang keempat ada kaitannya nih Arabi al-qai amdan. Yang ketiga dulu belum. Oh yang ketiga. Iya nih. Ini jadi lupa. Iya. Masa orang batal sama bau badannya sendiri. Wah jadi memalingkan perasaan nih.
ketiga adalah muntah dengan secara sengaja. Misalnya udah tahu nggak senang bau-bau yang enak, sengaja nyium-nyium tadi, atau bau badannya bau gitu kan, bikin muntah, sengaja cium nah itu hamdan. Hamdan. Bukan makhluk lagi. Udah kalau itu termasuk sengaja, karena dia mencari-cari sesuatu yang bikin dia muntah. Jadi muntah itu bukan hanya sengaja kita kodek-kodek mulut kita yang bikin muntah, enggak. Jadi sesuatu yang membuat dia terkontraksi supaya muntah, tapi sengaja dia lakukan, itu bisa membatalkan. Hamdan termasuk. Kalau nyium yang lain kayak bau durian, ada yang nggak demen. Nah ini jangan sengaja dicium, jangan dicari-cari duriannya. Oh iya. Itu ketika dia sengaja, nah dia cium sengaja, batal. Ada bangkai tikus, wah bangkai tikus. Sengaja dicium, batal. Bangga itu. Sengaja diendus enak. Lah, bukan batal muntah lagi. Ya, bukan batalnya mah. Yang mau bangkainya makan tikusnya. Ini orang yang bukan. Batal muntah, tapi batal nyicipin tikus. Ya, nyicipin tikus. Itu orang. Tapi kalau nggak sengaja, fa'ilam yata'ammad lam yabtul shaum, kayak gitu kama sabak. Tapi kalau seandainya nggak sengaja dia memang tahu-tahu pusing kepalanya kayak gitu kan, cicilan banyak bisa dia jadi curhat. Kalau tahu muntah bisa gitu kan, itu nggak batal kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja batal, jelas ya. Nah selanjutnya yang keberapa nih? Keempat adalah al-wat'u amdan fil farj, adalah dia itu mewati secara sengaja di bulan Ramadan. Jadi berhubungan suami istri di bulan Ramadan siang ya itu membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya membatalkan puasa, bagi lakinya itu wajib untuk membayar kafarat sebagaimana dalam episode yang keberapa ya? Yang kedua. Nah, Oh, iya. apa? Hah? Andam. Apa? Bukannya dam. Kok dam? Dam itu emang apa? Kayak apa? Nah, kita harus zakat ngasih makanan ke orang miskin itu 30 hari atau 40 hari. Iya. Gitu. Kalau dam itu buat orang haji. Oh. Orang haji. Oh. Orang haji. Kalau orang berpuasa itu kafarat. Orang haji. Ada arti ada dia. Itu. Kan kagak puasa nih ya, bayar dam, nyukur lagi. Dam itu adanya di haji. Di haji. Iya. Nah itu adanya di haji. Jadi nanti dia bayar kafarat namanya. Kafarat itu sanksi. Gitu. Sama sih, cuman dam itu identiknya kepada haji. Kalau dam itu nanti ada pilihan untuk motong kambing, terus juga ngasih orang makan atau berpuasa, kayak gitu tadi bab haji tadi ya. Nah, jadi kalau dia berhubungan ini secara sengaja di bulan puasa, itu bisa membatalkan puasa, dan juga bagi si laki ya wajib membayar kafarat. Apa tuh kafaratnya? Kafarat dia harus memerdekakan budak, bagaimana yang lalu ya kan, terus juga dia wajib untuk, kalau nggak sanggup maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak sanggup juga memberi makan 60 orang miskin, kayak gitu, 60 orang miskin. Nah ini ketika sengaja. Tapi kalau lupa lagi main, bukan lupa ininya ya, bukan lupa ininya ya, jimanya ya, jima paham ya, berhubungannya. Kalau jima tuh nggak mungkin lupa, ingat saya pasti kan, iya, karena menikmati. Dia lupa kalau ini lagi bulan Ramadan, lagi puasa, nggak masalah. Kalau misalnya dia lupa ternyata lagi bulan Ramadan, sama tahu kan juga bulan puasa kan itu, atau pagi-pagi, iya, astagfirullahaladzim, udah selesai nih, lagi puasa nggak? Kalau lupa. Oh, apa itu ya? Kalau ingatnya pas dikit lagi ngomong, ya ini dari gua. Jadi lagi gimana tadi? Wajib cabut pada saat itu. Biar lapar tuh, saya gitu langsung cabut. Biar laparan. Hah? Biar kata rampar benteng potong. Oh gede banget. Iya, bawa kebal. Kalau mencet. Iya, misalnya. Kalau untuk mimpi basah gimana? Hah? Kalau untuk mimpi basah. Nah, untuk mimpi basah kita lanjut.
As-sadis ini akan berkaitan di sini. Ada, tenang aja, tenang. Iya. Yang ke berapa? Kelima ya. Yang kelima adalah al-inzal wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi bi yadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi bi yadi zaujatihi aw jariyatihi. Jadi yang membatalkan puasa selanjutnya adalah keluarnya mani. Pahamnya mani ya? Itu saya nggak bakal berkata kasar ini bulan puasa. Jadi keluarnya mani dengan sebab apa? Dia mubasyar, langsung bersentuhan kulit dengan kulit, gitu. Ini beda jima nih. Kalau jima emang benar-benar nusuk gitu ya. Kalau mubasyar cuma peluk-pelukan doang, atau keluar, pelwar, nempel keluar, gitu. Peltu. Iya, editansil kalau kata Bang Gilen. Iya, apa tuh editansil? Ejakulasi dini tanpa hasil. Termasuk Anda kan ya? Kayak orang tertutup gitu ya. Kalau dia nggak rame, dia sampai bela-belain pulang kerja langsung untuk ngaji dong. Iya, bukan lah. Ya juga. Nah, dia keluarnya dengan tanpa jima, gitu. Baik keluarnya dengan tangan dia sendiri, namanya istimna. Jadi di siang-siang hari Ramadan bukan jima tapi nyokil bahasa ininya ya. Istimna atau bahasa ininya apa? Onana ya. Onana kiper aja ya. Iya. Onana nih kayak gitu. Kalau onana kiper aja. Kayak gitu. Dia onana di bulan puasa batal. Terus bayar wajib kifaratnya enggak, cuma batal dan dosa. Atau dengan tangan istrinya itu gak apa-apa tapi batal. Itu lain hal. Waktu dijabi mubasyaratin al-khurujil mani bil ihtilami fala iftara bi jasman. Nah, lain hal kalau misalnya kita mimpi di siang hari bulan Ramadan kan tanpa ada keinginan kita. Memang dikasih mimpi. Kayak gitu, emang mimpi itu kita. Nah, keluarnya pun tanpa ada usaha kita. Itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi kalau tidur siang-siang langsung bisa dinarik istirahat di masjid. Tahu-tahu mimpiin Nikita Mirzani misalnya, langsung wajib mandi, batal nggak? Nggak batal, karena nggak sengaja. Walaupun sempat kita hayal-hayalin dulu kayak gitu. Nah biasanya mimpi basah itu, atau mimpi kita berjima itu bukan dari Allah tapi setan tuh yang datang. Mimpi itu tuh, ya, karena Nabi memang lam yahtalim kotu abadan. Nabi sendiri itu dari masih kecil sampai beliau itu dewasa. Nabi Muhammad SAW nggak pernah bermimpi jorok sama sekali. Lain hal kita kan sengaja kayak ngayalin dulu, akhirnya ke bawah mimpi. Kayak gitu tuh, diaruh indah mas setan tuh. Jadi itu kalau bermimpi itu tidak membatalkan puasa, gitu. Jelas ya, cuma wajib mandi, gitu. Soalnya takut disebutin ntar. Setelah misalnya mimpi jima nggak keluar, cuma mimpi doang nggak wajib, kayak gitu. Nggak wajib karena innamal ma' minal ma', wajib mandi ketika keluar sperma kita gitu. Jadi kan bisa jadi kita mimpi kadang-kadang tapi nggak keluar kan, itu nggak wajib. Kalau misalnya keluar mandi dalam puasa itu nggak batal, misalnya karena ibu saya bukan membolehkan pacaran atau gimana, misalnya kita sama istri kita atau misalnya ini lagi naik motor kebangetan kan tuh ada yang keluar cairan itu kan sperma, itu mandi nggak batal, cuma dia najis. Nanti harus bisa bedain antara madhi, mani, dan wadi. Kalau mani itu keluarnya dengan kenikmatan yang luar biasa. Paham ya? Iya. Kayak gitu. Nah yang keenam adalah yang membatalkan puasa, haid, nifas, junub, dan juga riddah. Gitu. Jadi haid pas lagi puasa, tahu-tahu perempuan datang haid, batal udah puasanya. Mau tinggal 3 menit lagi kayak udah batal. Mau berarti 30 menit lagi kayak batal udah puasanya. Itu kalau nggak sampai dikodok gimana? Hah? Kalau nggak sampai dikodok gimana? Apanya? Puasanya. Si perempuan. Wajib dikodok. Kalau nggak dikodok tuh dia masih punya utang. Dan nanti ketika udah 10 tahun dikodok-kodok juga tuh puasa dia yang dulu. Itu nanti wajib kena kafarat juga. Setiap tahun itu dia wajib 1 mud yang ketinggalan. Kalau 1 hari ya, berarti 10 tahun harus 10 liter. Ada lagi ulama yang mengatakan lipat itu lebih berat lagi. Makanya jangan sampai ada puasa yang kita tinggalkan sampai melebihi Ramadan berikutnya. Seperti itu. Nifas 10 tahun 10 liter.
Iya, kalau seandainya satu hari iya, puasa itu. yang dia tinggalin karena udah 10 tahun dia tinggalin. Nah, ada pendapat ulama yang mengatakan bahkan dihitung berlipat-lipat ganda itu. Kayak gitu tuh. Jadi di setiap tahun itu ini satu, ini jadi berlipat ganda jadi dua, satu kali dua, dua kali selanjutnya dikali tinggal hitung aja kan. Kayak gitu. Kalau kepotong lagi ngiris buncis tak terpotong. Gimana? Lagi ngiris buncis terpotong. Kau buncis? Iya, salah. Koki. Lagi ini diangkut tak Iya. terpotong. Terus Kita batal nggak nih? keluar darah. Iya, mau kita batalin kita yang sakit. Cuman kabar air dikit doang aja makin batalin. Terus nangis gitu. Pernah, bukan pernah kebeler dong lu sampai ke segini nih, sampai segini, Iya. sampai potong dagingnya kelihatan. Iya, terus Darahnya itu benar-benar ngocor terus gitu. ya nggak batal. Jangan dibatalin juga. Sakit gitu. Nah, ini mau sakit segitu doang kayak bocah. Kayak bocah lagi. Iya, kalau misalnya sakitnya itu udah sampai parah, kalau dilanjutin malah bahaya. Ya nanti bang kayak iris dikit doang, itu belum seberapa. Lebih sakit itu ketika disakiti. Iya. Ini. Masuk. Saya sekolah sakit. Kayak gitu. Jadi nggak batal ketika ini jangan dibatalin cuma sedikit doang terus cuma koreng doang aja. Aduh sakit ini batal puasa atau sakit. Iya, kalau kayak sedikit mungkin ini kayaknya benar-benar sampai daging gitu teman kelihatan udah ngocor aja terus darahnya. Ya kalau misalnya dia itu sampai akhirnya dia pusing dia sakit, nah itu baru boleh. Jadi lapar tetap kuat juga dari lakukan ya. Berarti kalau bawa ke surya dijahit terus. Kalian koreng di lapan. Iya. Kan lagi nyambung kabel. Lester semen. Iya. Aci sekali. Ya tapi udah selesai ubinin kalian. Opor, mati. Iya, bisa. Nah, selanjutnya adalah riddah. Tuh, riddah itu murtad, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai nauzubillah min dzalik. Lagi Islam-Islam. Iya, lagi kayak gini. Iya, lapor atau misal nauzubillah min dzalik ya, nauzubillah jangan sampai ya misalnya ada orang atau lebih misal puasa gak enak banget. Gak penting puasa. Nah, itu bisa. Yang minum. Iya. Iya. Dari hati itu kan nauzubillah min dzalik. Kan yang puasa minum dengan minum siang-siang enak. Bisa riddah itu bisa menyebabkan riddah. Oh, menyebabkan ini. Iya. Loh, ngapain anak-anaknya ya? Gak penting banget nauzubillah. Jangan sampai tolong Allah jauhin kita dari sifat riddah, dari murtad maksudnya. Nauzubillah. Maka batal pada saat itu juga. Bagi orang yang tangan-tangan merokok. Gua itu mau kalau orang tangan rokok di siang hari bulan Ramadan itu nantang kayak nantang. Kayak nantang Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Bulan yang begitu mulia. Bulan yang begitu mulia. Masuk murtad nggak sih guru kalau orang yang nantang-nantangin kayak gitu? Iya kalau dia nantang-nantangin buat apa? Puasa deh kayak gue dan gak usah puasa tuh gak apa-apa. Kalau ada dalam hatinya dia menantang ataupun mengingkari kewajiban puasa, murtad. Tapi kalau emang lu gak mau puasa, malas banget gua, itu masih nggak apa-apa tuh, dosa doang, dosa besar doang tuh. Ada yang ngomong nggak tahu. Iya itu dia tantangan masih dosa doang tuh. Tapi kalau dia udah gak usah puasa, Termasuk memang wajib berpuasa. Nah sambil itu baru tuh murtad tuh. Itu termasuk- Wajib dia nggak cukup istighfar doang tuh. Iya. Dia harus syahadat. itu kalau yang kayak nggak tahu gue gitu kayak nantangin bulan Ramadan nggak sih guru jadi musuh Ramadan nggak sih kalau orang kayak gitu? Dia dosa aja dia kalau kayak gitu. Tapi kalau dia yang menjadi murtad itu ketika dia mengingkari kewajiban sesuatu yang diwajibkan oleh Allah baru tuh murtad. Kalau cuma dia nggak sanggup nggak kuat, Banget gue nggak kuat gue. iya, nah itu tuh masih mending tuh, maksudnya masih mending. Bukan artinya boleh, Pak. Itu cuma dosa. Dosa Nggak besar, sampai ya. murtad, nggak sampai murtad. Tapi Allah murka sama orang kayak gitu. Iya, itu kan dosa ya. Dosa ya. Namanya dosa masih Dosa. Ini gantung orang. Jadi gurunya. Kalau dia misalnya nih, dia kayak dulu Iya. tadi tangan gitu. Ya misalnya males, ya itu tergantung orang ya. Kalau misalnya udah niat apa belum, udah niat puasanya apa namanya mau bulan puasa ini saya niat puasa kan nggak apa-apa maksudnya lihat dari orangnya mungkin gitu. Nah,
Jadi seperti itu yang membatalkan puasa. Ya kita nanti tinggal kita ada gitu lebih 20 menit kita ya. Nanti tinggal dibagi part aja. Silakan aja langsung aja biar ada yang ingin ditanyakan. Masih 4 lagi pada saat. Oh iya, 4 kita lagi. tinggal dipotong aja. Oh, Iya. Ada waktu dulu. Nanti pagi itu kayak gitu. Nanti jadi tempat berikutnya. Nanti kita biar makin penasaran kita lanjut dalam part berikutnya. Berarti hanya tinggal sesi pertanyaan. Simpan pertanyaannya sampai habis lebaran nanti. Kita buat ada jawab. Ini juga masih ada 4 lagi kan. Masih ada 4 syuting ini kita. Bayarannya mahal insya Allah. Iya, tenang aja ya. Biar jangan lupa apa like, subscribe supaya cepat jadi berat. Gitu saja dari saya. Silakan Panglima ditutup. Nanti kita lanjut lagi pembahasan yang membatalkan puasa kan ada 10 tadi ya. Iya. Baru 6 gitu. Udah selesai tadi kan tadi lupa sudah. Oh, udah Iya. di Lupa saya nyebut. Oh iya. Saya biar nggak ganggu bocah bisik banget. Iya. Betul dengan ngomelin bocah dulu. Nanti di malam berikutnya kita mulai sesi pertanyaan. Oke, untuk malam ini cukup sekian dulu. Tadi sudah 10 yang membatalkan sudah dijelaskan semua. Yang terakhir itu murtad ya. Iya, kalau sudah menjadi. Oh iya, ini itu dulu dari kami malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.